Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini suaranya paling dominan sebelah sini deh. Sebelah sini mana suaranya? Coba apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu buat semua tadi. Kan kita abis lebaran ya semuanya. Ibu mau mohon maaf dan batin dulu karena mungkin sebelum pertemuan sebelumnya kita udah sering bertemu. Ibu mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kalian ibu maafkan. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Tapi sebelum itu, ibu mau ini dulu nih, kita mulainya dengan doa dulu ya. Soalnya untuk lebih berkah hari ini kita mulai dengan doa. Oke, siapa yang biasanya mimpin doa? Nabila. Oke, Shimel boleh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Shimel. Oke, ibu mau absen dulu ya. Takutnya ada yang telat aja, ibu nggak tahu nih yang telat. Oke, kayaknya tapi ibu lihat karena ibu udah hafal semua, orangnya kayaknya udah ada semua lah ya. Oke, ibu absen dulu ya dari Syifa Amelia. Adil. Oh iya, tadi ibu lupa dulu. Nanti kalau ibu sebutin nama kalian sebutin berapa persen sih kalian, seberapa persen kalian semangat belajarnya hari ini dari 10 sampai 100%. Oke? Oke, Shimel berapa persen sekarang semangat belajarnya? 85. Oke, berarti semangat banget tapi nggak semangat banget. Semangat tapi nggak semangat banget gitu ya. Oke. Tapi dilihat dari ekspresinya sepertinya kurang ini ya. Tapi betul kan semangat kan? Oke, harus semangat ya. Selanjutnya Akmal, ada ya? Hadir Bu. Berapa persen? 90 Bu. Wah, tepuk tangan dulu ya 90%. Tapi itu sangat semangat, tapi bukan sangat-sangat semangat ya. Oke. Selanjutnya, Nabila dia Putuha. Aku 75. 75. Kenapa 75? Soalnya masih mikirin belakang. Oh gitu. 35%-nya kemana? 25%-nya kemana? Oke. Semangat ya kerjaan tugasnya. Oke, selanjutnya ada Nadia. Gimana berapa persen? 80%. 20%-nya kemana? 20% masih di rumah. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus siapa lagi? Ada Maya. Ada? Hadir Ibu. Berapa persen Maya? 85 Ibu. 85 sama seperti Shima ya. Ya, sisanya kemana? Mungkin setelah diajarin sama Ibu deh. Oh gitu. Oke. Selanjutnya ya siswa terakhir Siti Maya Sawah. Hadir. Ya gimana berapa persen? 82. 82. Sisanya kemana? Sisanya masih tertinggal di kelas. Oh gitu. Oke. Karena ternyata semua sesuai dengan harapan ibu, ternyata semuanya di atas 50% ya. Tepuk tangan dulu. Itu sudah sangat modal-modal banget untuk kalian berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Nah, biar kalian lebih semangat lagi, ibu mau ingetin kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Seperti yang kita tahu, tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah. Nah, tujuan akhir kita kan di akhirat ya. Jadi dengan kalian berkumpul di sini, menuntut ilmu saat ini, waktu yang kalian pakai, waktu yang kalian relakan dan tenaga yang kalian relakan itu tidak akan sia-sia. Karena kita akan mendapatkan pahala menuju ke surga. Senang nggak masuk surga? Senang. Berarti harus lebih semangat lagi ya, nambahin lagi ya pasannya. Oke? Selanjutnya, nah karena kita pembahasannya hari ini tentang komponen ekosistem, kalian pernah dengar nggak komponen ekosistem dari kalian belajar mungkin dari kecil, dari SD, SMP pernah dengar nggak sih komponen ekosistem itu apa? Ekosistem, komponen ekosistem. SMP mungkin pernah dengar? Ada apa aja? Silakan. Kalau komponen kan berarti sesuatu yang menyusun, itu ada abiotik sama biotik. Nah,
Biotik siapa yang mau jelasin? Siapa yang ingat biotik itu apa? Ingat. Duluan, Mai. Biotik ya? Ya. Biotik itu komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup, kayak misalkan hewan, tumbuhan. Oke, good, Mai. Selanjutnya biotik siapa? Aku. Oke, boleh, Mal. Biotik itu yang nggak hidup misalkan kayak air, batu, cahaya. Oke, good. Berarti ingatannya pada masih kuat ya. Tepuk tangan dulu. Oke, karena kalian udah ingat nih komponen ekosistem tuh ada tadi biotik dan abiotik. Nah, kalau kalian lihat lingkungan sekolah kita di apa aja sih apa aja komponen-komponen biotik yang kalian sering amatin atau komponen abiotik? Kira ada yang mau nyebutin apa aja yang sering terlihat di lingkungan sekolah kita? Yang apa, Bu? Biotik sama abiotik. Mau coba biotiknya? Boleh? Kalau dilihat dari lingkungan sekolah kita ada pohon, biasanya itu ada pohon apa ya, yang kayak pinang-pinang gitu. Terus ada bunga-bungaan di depan kantor, depan kelas. Oke, good. Terus kadang beberapa mungkin ada hewan, kucing gitu. Itu Oke. biotik. Abiotik? Kalau untuk abiotiknya mungkin ada angin, cahaya matahari, dan air. Berarti ternyata di lingkungan sekolah kita ada banyak ya komponen biotik dan abiotik. Nah, pertanyaan itu selanjutnya, apakah semua komponen ini yang tadi disebutin sama kalian semua itu saling berinteraksi? Iya. Ya. Iya. Tapi menurut kalian ada nggak yang nggak saling berinteraksi antara satu komponen dan yang lain? Kayak misalnya suhu dan kelembapan, mereka saling berinteraksi nggak? Iya. 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 Ada yang tidak setuju? Ada yang setuju? Putra setuju? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju, mungkin masih setengah-setengah kan? Kayak masih bingung kan? Oke. Nah, sebelum kita jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu menuju ke materi kita pada hari ini, dimana tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Kemudian kalian juga akan menganalisis interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa membentuk sebuah kelompok dulu. Kita akan melakukan diskusi. Ibu akan memberikan LKPD ya. Kalian silakan membentuk dua kelompok dulu, boleh? Mau ibu pilihan atau kalian? Oke, ini aja ya biar selesai jawab cepat lagi. Maaf tadi. Maaf ya tadi. Oke, ibu akan memberikan LKPD. Di sini sebenarnya sudah sangat lengkap ya instruksinya, tapi ibu akan menjelaskan lagi. Dimana di sini tujuan pembelajarannya sudah jelas. Nah, ini untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, di situ kalian akan menentukan suatu jenis ekosistem. Kalian menentukan satu jenis ekosistem, kemudian kalian gambarkan sketsanya. Wah, itu gimana sih sketsa? Mau capek gambar hewan-hewan tumbuhan gitu. Tapi ibu nggak memaksa kalian buat menggambar semuanya, tapi kalian boleh cuma nulis tumbuhan, hewan atau bakteri atau ada bebek gitu kan, atau ada ikan gitu kan. Jenis ekosistemnya nggak boleh sama ya saat tiap kelompok. Oke? Gambarkannya cuma sketsa aja. Dan juga di situ disuruh sebutkan komponen biotik sama abiotiknya kan di deskripsinya. Dan kalian untuk interaksinya juga jelasin secara singkat aja. Dan ada arahan juga di situ kalau tiap interaksinya diberikan panah. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit. Jadinya singkat aja. Silakan dikerjakan teman-teman semuanya ikut diskusi ya. Kalau ada yang bingung sama instruksinya boleh tanya ke ibu ya. Iya, Bu. Ya Bu, siap. Ibu Iya. Ibu kalau gambarnya kayak Bentar. Kenapa? kayak makanan gitu. Oh, kalian terserah kalian. Kalau kalian ingatnya rantai makanan boleh tulis rantai makanan. Yang kalian lihat di ekosistem itu ada apa aja. Ini gimana? Tidak apa-apa. Kita menilai gambarnya, ibu menilainya apa yang kalian masukin, komponen biotiknya apa aja, abiotik, dan apakah kalian melihat ada interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya.
Pokoknya tulis aja yang terlintas di otak kalian. Nanti baru kita bahas. Gambarnya nggak usah ini banget, biar nulis namanya aja buaya boleh. Gambar kepalanya doang gitu. Bulat. Kalau udah boleh bilang sama ibu ya. Bagus ya gambarnya. Dan lupa keterangannya ya, ini gambarnya. Ayo jangan lupa kita ada nanti tiap kelompok boleh menjelaskan secara singkat aja jawabannya di depannya dan menunjukkan gambarnya. Baik, 1 menit lagi. Kelompok 2 udah, kelompok Cimel udah. Biotik udah, interaksinya aja udah nanti sambil jelasin. Oh, bapak udah. Oh iya. Oke, semuanya udah ya kelompok 1? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Iya. Oke, nanti perwakilan kelompok menampilkan hasil jawabannya dan kelompok lain harus menanggapi setuju atau nggak setuju dan bisa juga ngasih tanggapan ya. Oke, kelompok 1 boleh perwakilannya siapa? Saya.
Silakan Maya. Oke, baik, saya akan Maju dulu Kak. Waduh, maaf. Jadi biar teman-temannya semua melihat gambarnya. Oh, itu. Gambarnya itu juga sketsanya. Oke, baik teman-teman, ini hasil diskusi dan gambar dari kelompok 1. Nah, kita mengambil salah satu ekosistem di sungai. Nah, di mana di sini dapat dilihat, maaf ya kalau cantik sekali. Di sini ada buaya sungai, ada bangau. Di sini ada kepiting, ada ikan dan ada tumbuhan, ada batu, ada sungainya juga, dan ada cahaya matahari. Nah, deskripsinya itu dapat kita lihat di ekosistem sungai ini terdiri dari komponen biotik dan abiotiknya. Nah, kalau untuk biotiknya itu dapat kita lihat itu ada tumbuhan, hewan, dan dekomposer. Sedangkan untuk abiotiknya itu ada air, cahaya, batu, dan sungai. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok Bukan dulu jawaban dari Maya. Aku mau nanya boleh? Boleh, silakan langsung. Aku mau nanya ya, itu di situ ada berapa konsumen sih? Apa Maya? Bantu dong. Iya boleh, kalau kelompoknya boleh Apa aja? bantu. Di sini kan ada ini kepiting, Iya. bangau, buaya, ikan. 3. Ada berapa? Konsumen ya? Iya, konsumen. Konsumen 1. Oh konsumen. Konsumen. Benar tadi. Konsumen sebagai apa? Pemakan. Oke. Ada berapa? 3. Kan ada ikan. Oh iya ikan. Oh yang Jadi 4. Oke, 4 ya. Empat ya. Iya, untuk konsumennya di ekosistem ini. Ada lagi? Ada lagi tanggapan? Ini itu ikannya makan apa? Kalau ikannya itu dia kan kepiting dimakan ini ya, ikan. Ikannya itu makan tumbuhan air. Tumbuhan air. Terus nanti itu ada dekomposer juga. Oh, oke. Ada dekomposer juga. Bisa digigit. Oke. Oke, kelompok lain setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju. Oke, teman silakan ya. Selanjutnya, kelompok dari kelompok 2 siapa? Nadia. Silakan Nadia. Jadi kalau dari kelompok 2 itu kita ada ekosistem sawah. Nah di di ekosistem sawah itu kita awalnya kan matahari, terus air itu kan yang dibutuhkan tumbuhannya kayak padi. Nah habis itu padi sebagai produsen bakal dimakan sama konsumen 1 yaitu burung pemakan biji. Terus konsumen 1 dimakan konsumen 2 ular. Terus ular dimakan konsumen 3 elang. Nah elang itu nanti dia akan diuraikan oleh bakteri atau dekomposer gitu. Oke. Cukup? Oh iya, komponen biotiknya itu ada padi, burung gereja, ular, elang, sama bakteri. Terus abiotiknya itu ada air sama cahaya matahari. Oke, interaksinya tadi udah dijelasin juga ya? Oke. Cukup ya? Kelompok 1 ada tanggapan atau sanggahan? Boleh tanya? Berarti kalau di ekosistem sawah itu konsumen yang paling tinggi dia jadinya apa? Elang. Oke. Cukup? Semuanya cukup? Oke, tepuk tangan buat Nadia. Wah, ternyata ini di luar dugaan ibu ya, kalian ternyata langsung bahas rantai makanan. Padahal pembahasan kita rantai makanan tuh sebenarnya masih pertemuan juga. Tapi kalian sudah pernah ya mendengar rantai makanan? Pernah ya. Oke. Berarti itu mengembalikan pengetahuan kalian sebelumnya. Namun ibu di sini fokusnya adalah kalian dengan menentukan komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa, dan apa interaksi antara setiap komponen tersebut. Nah, dari hasil diskusi kalian udah ada kebayang nggak tadi jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya? Apakah semua komponen itu berinteraksi? Kira-kira sudah mulai terjawab belum? Sudah ya. Oke. Nah, di sini ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai tadi jawaban-jawaban yang telah kalian sebutkan tadi mengenai komponen ekosistem. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih ekosistem itu apa. Ekosistem itu diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Nah, ini sudah sangat jelas ya kalau dari pengertiannya saja mereka sangat erat dan saling mempengaruhi. Nah, kemudian untuk tadi ada juga yang sudah menyebutkan bahwa ternyata komponen ekosistem berdasarkan struktur
dasar struktur dasarnya ternyata terbagi menjadi dua macam, yaitu biotik dan abiotik. Nah, ini sangat gampang ya. Nah, ibu mau jelasin aja kalau biotik itu ternyata meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponennya itu ada bakteri, jamur, ganggang, lumut, dan tumbuhan, dan semua ini termasuk manusia, termasuk kalian yang sebagai metadata juga termasuk komponen biotik. Di mana komponen biotik ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu autotrof dan heterotrof. Ada yang ingat autotrof apa, heterotrof apa? Nah, Boleh? kalau autotrof itu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Iya, benar. Kalau heterotrof dia membutuhkan yang lain gitu. Oke, dia membutuhkan apa? Siapa yang mau lengkapin? Tadi apa kata-kata dikit nih? Aku mau nambahin autotrof aja. Oke. Autotrof tuh kayak tumbuhan bisa berfotosintesis sendiri gitu. Oke, good. Heterotrof tadi yang menambahin dia memakai apa nih? Yang lain untuk apa? Ada yang ingat? Oke, dia menggunakan organisme lain. Oke, itu lebih jelasnya. Sebenarnya tadi udah benar, tapi ibu hanya menambahkan saja. Oke, selanjutnya komponen abiotik, dia adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem di mana dia menjadi medium atau substrat. Substrat itu seperti kayak medianya gitu. Nah, itu berlangsungnya suatu penghidupan di mana ada udara yang kita hirup juga, air, tanah, mineral, suhu kelembapan dan pH juga dari kesamaan. Bahkan sinar cahaya matahari pun juga merupakan komponen abiotik. Nah, selanjutnya ini tadi yang ibu kelompokkan lagi, kalian bisa lihat ya perbedaannya di mana biotik abiotik itu terdiri dari tadi ada bakteri, fungi, plants, kemudian ada kelembapan, air. Terlihat ya perbedaannya ya. Oke. Nah, interaksinya tadi kan kalian juga udah mengaitkan tuh antara komponen-komponen lain kan. Ternyata mereka memiliki kaitan ternyata. Nah, komponen-komponen ini saling berinteraksi dan masing-masing memiliki fungsi dan perannya tertentu. Ada nggak yang tadi kalian analisis dia tuh nggak punya peran apa-apa? Ada nggak? Tidak. Tadi semuanya ada perannya ya. Nah, hubungan tersebut bisa berupa hubungan antara komponen biotik dan juga ada hubungan yang semua komponennya itu antara komponen biotik sama abiotik. Nah, oke. Jelas ya penjelasan dari buku biotik, abiotik, dan interaksinya. Nah, pertanyaan ibu, apa yang terjadi jika salah satu komponen itu rusak? Boleh. Kalau misalkan di dalam suatu ekosistem nanti ada salah satu komponen yang rusak, nanti bakal mempengaruhi keseimbangan dari ekosistemnya itu. Oke. Karena misalkan ya contohnya Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi terdapat pengaruh dari komponen lainnya. Nah, itu juga mau nunjukin kalian. Di sini ada video mengenai darurat sampah. Maaf ya, iklan sebentar. Boleh tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Oke. Sambil menunggu iklannya. Sebenarnya ibu cuma mau bentar doang ini videonya. Ya, tidak ada suara. Pakai Sebenarnya nggak usah pakai suara juga sih, ini cukup ibu kasih gambaran aja. Ternyata ini ada terjadi di laut yang merusak ekosistem laut, di mana Indonesia itu urutan ke-5 penyumbang sampah terbesar di laut. Ini paling banyak ya. Nah, kalian bisa melihat bahwa ini sangat-sangat banyak. Nah, ibu mau tahu nih, dari yang kalian lihat videonya, sampah ini kan mengganggu ekosistem jenis laut. Nah, ada yang kira-kira bisa menyebutkan satu aja komponen yang bakal terkena dampak dari sampah tersebut. Apa? Cina? Ikan. Kenapa ikannya? Kena ketabrak sampahnya bagaimana? Makan plastik. Oke. Ada lagi? Karang? Ya, benar.
Karang dia kenapa? Karang. Karena sampah kotor. Iya. Karang tuh kan pakai air laut gitu ya. Iya, benar. Jadi Benar sekali. Nah, jadi kalau karangnya rusak, ikannya rusak, komponen biotik lain dan komponen abiotik yang lain bakal berpengaruh nggak? Berpengaruh. Ya, oke, berarti ada. Jadi dengan perusahaan-perusahaan tersebut sangat menunjukkan bahwa ternyata setiap komponen itu saling bergantung dengan komponen lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan tadi juga di awal kita, apakah komponen sistem tersebut saling berinteraksi? Apakah ada komponen yang tidak saling berinteraksi? Ada nggak yang tidak berinteraksi? Kita udah kejawab kan tadi bahwa semuanya berinteraksi. Yang ada nggak yang salah satu komponen antara satu yang lainnya itu tidak berinteraksi? Tidak ada. Oke, ada yang masih setengah-setengah? Kayaknya enggak bu. Kayaknya ada deh yang enggak berinteraksi. Tidak. Semuanya setuju ya. Dari semua sisi diskusi dan tadi penjelasan ini juga. Nah, tadi juga jadi dalam suatu ekosistem itu semua komponen itu memiliki interaksi satu sama lain. Meskipun ada yang tidak terlihat ataupun yang tidak secara langsung gitu. Dimana interaksinya itu salah satu hal yang membuat ekosistem ini akan berfungsi dan seimbang. Oke. Namun ini memang ada beberapa yang memungkinkan interaksi yang lebih sedikit atau tidak langsung. Tadi juga pertanyaan sebelum pembelajaran tuh, apakah suhu dan kelembapan ini saling berinteraksi? Suhu kelembapan itu biotik apa abiotik? Abiotik. Nah, kalau kita lihat secara langsung, kalian kelihatan suhu nggak? Nggak. Kelembapan dilihat nggak? Tapi bisa merasakan kan? Bisa. Suhu mempengaruhi hewan dan tumbuhan untuk sistem metabolisme mereka, reproduksi mereka. Kalau kelembapan mempengaruhi ketersediaan air hewan dan tumbuhan. Tapi bagaimana dengan interaksi suhu dan kelembapan? Apakah ada terlihat pengaruhnya? Ada. Apa? Siapa yang bisa jawab? Apa? Boleh? kalau suhunya tinggi, kelembapannya tuh rendah. Kalau suhunya rendah, kelembapannya tinggi. Nah. Basah. Oke, bagus. Tapi kalau misalnya dia tadi suhunya tinggi, kelembapannya rendah, itu menyebabkan apa? Keringat. Kekeringan. Tumbuhan hewannya bakal gimana kalau kering? Mati. Berarti mereka bekerja sama untuk agar hewan dan ini tetap melakukan hidup. Tetap hidup. Oke. Berarti terjawab ya? Ya. Oke. Oke. Dari sini semua penjelasan diskusi ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih mengganjal. Boleh? Masih bingung? Silakan. Apakah ini tadi sudah terjawab ya? Iya boleh, silakan. Dari belajar yang tadi ya, apa sih Bu peran kita sebagai manusia untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem ini? Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu teman. Ada lagi? Boleh. Siti Maesara ya? Kalau yang tanya itu tadi kan udah dijelasin ya, Iya. terkait komponen-komponen dari ekosistem. Nah, dari komponen ekosistem tersebut tuh nantinya ada nggak sih Bu kayak bisa memberikan pengaruh yang negatif gitu? Maksudnya kan sepanjang kita pasti ada yang positif. Iya, benar. Itu ya fisikanya apakah ada gitu yang nantinya bakal ngaruh ke berbeda. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan dulu pertanyaan. Oke, bagus pertanyaannya itu hanya membatasi dua saja ya. Nah tadi pertanyaan dari Maya ternyata apa pertanyaannya peran manusia gitu kan. Kalau kita lihat tadi ternyata ada banyak sekali kerusakan. Ternyata kita tuh sangat berperan gitu. Yang pertama dengan kita mengolah sumber daya alam hutan, kita harus menjaganya, terus kita melakukan konservasi juga yang sudah yang alam-alam yang sudah rusak. Kemudian kita juga mengurangi emisi gas rumah kaca karena ternyata sangat berpengaruh ya pemanasan global itu terhadap kehidupan makhluk hidup. Nah, dengan kalian juga menuntut ilmu sampai sekarang pun itu kalian sebagai upaya kalian menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang menjaga alam agar lebih baik. Oke, cukup nggak ya? Cukup Ibu. Oke, selanjutnya jawaban dari Maesaro ya. Maesaro tadi pertanyaannya apakah ada pengaruh negatif
positif aja ya. Iya. Nah, ternyata pengaruh negatif ada antar makhluk. Misal kalian pernah tahu kalau misal ada hewan seperti singa, dia kan mangsanya adalah zebra, itu merugikan nggak? Merugikan kan? Interaksinya berarti organismenya yang satu beruntung, yang satunya rugi. Itu negatif kan? Nah, ada juga yang organisme dia rebutan makanan kayak si macan sama harimau. Yang satu untung, yang satu yang satu kesulitan untuk mendapatkan sumber dayanya. Nah, itu termasuk tipe-tipe interaksi antara ekosistem, komponen ekosistem. Nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya mengenai tipe-tipenya itu apa aja. Nanti di sana di pertemuan kedua nanti kita akan lebih jelas lagi ya. Gimana, cukup? Jadi ya, terima kasih Maestro. Jadi karena waktunya juga sedikit, kita langsung aja. Ibu pengen mengecek nih, apakah kalian sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang telah kalian diskusikan dengan kita mengenai game kecocokan kartu indeks. Jadi dalam kartu ini kali di sini ada berisikan pertanyaan dan jawaban. Ibu akan membaca, kalian mengambil satu. Nanti kalau udah buka ada pertanyaannya, kalian harus mencari jawaban kalian sama siapa. Yang jawaban kalian cari pertanyaan kalian sama siapa. Nanti langsung berpasangan. Tapi jangan nyebutin pertanyaan jawabannya ya ke kelompok lain. Nanti kita akan melemparkan pertanyaannya. Oke? Paham? Belum. Kenapa? Cuma mana yang Boleh belum paham? diulang lagi apa interaksinya? Jadi ada satu di dalam sini ada 6. Satunya itu ada apa? Ada yang pertanyaan, ada jawaban. Nanti kamu ambil satu. Kalau isinya pertanyaan, kamu harus cari teman kamu yang punya jawaban dari pertanyaan kamu. Tapi kalau kamu udah punya jawaban, berarti nyari yang pertanyaan yang menjawab jawaban kamu. Oke? Jelas? Semuanya jelas? Oke, silahkan diambil satu dan tiga. Mau boleh? Langsung dibuka juga boleh. Langsung mencari temannya boleh. Ayo dicari. Yang paling cepat dapat temannya kita boleh ya. Yang paling cepat dapat temannya dapat aja. Yang paling cepat ayo. Kelompok Cina duluan, siapa yang kedua? Iya, aku dapat Oh iya, kedua. Boleh mau berdiri, mau duduk juga boleh, mau boleh ya. Oke. Nah, siapa dulu yang mau mengajukan pertanyaan ke kelompok lain? Nanti yang menjawabnya paling banyak dapat aja. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Tadi kelompoknya pertama kan? Silakan, pertanyaannya mau sebutkan terus angkat tangan kelompok lain mau menjawab. Iya. Pertanyaannya, apakah semua komponen saling berinteraksi satu sama lain? Silakan. Ya Ibu, ya jadi setiap komponen dalam suatu ekosistem itu nantinya bakal saling berinteraksi Oke, Kak. Karena untuk menyeimbangkan ekosistem tersebut. bagaimana sih mau jawabannya? Betul. Betul, tepuk tangan. Yeay. Oke, dari kamu pertanyaannya apa? Langsung angkat tangan ya, jawab. Oh, temennya, pasangannya? Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Loh. Kamu? Oh iya. Apa? Kenapa? Biskom, ada apa? Nggak tahu, ini pertanyaannya Bu. Iya, ini ada titik-titik pertanyaan. Oh, Iya, maaf. silakan. Komponen fisik dan kimiawi yang berperan sebagai medium suatu kehidupan seperti udara, air, tanah, suhu, dan kelembaban merupakan komponen. Oke. Abiotik ya? Benar jawabannya? Betul. Benar. Kelompok tadi siapa yang menjawab? Sambil udah nanya ya? Iya. Tadi kelompok yang mau nanya? Silakan. Komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi seperti bakteri, jamur, hewan merupakan komponen. Duluan, Mei. Komponen biologi. Benar? Benar. Oke, teman. Terus semuanya berarti semuanya udah paham banget ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, kesimpulan Ibu mau satu orang aja deh. Kesimpulan siapa yang mau ngasih kesimpulan dari pembelajaran kita? Jadi
juga ya. Jadi ibu cuma mau mengingatkan bahwa kita sebagai manusia itu berperan penting dalam menjaga ekosistem kita, menjaga komponen-komponen setiap komponen seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq ini. Janganlah kita membuat kerusakan. Semuanya setuju? Setuju. Oke. Semoga apa yang ibu sampaikan pada hari ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian tadi di awal, dan apa yang belum terjawab semoga terjawab di pertemuan selanjutnya, dan semoga memberi